Halo Hipster, jadi karena Figma baru ngeluarin fitur baru yaitu Variables, gue akhirnya coba ngulik beberapa hal dan gimana caranya kita starting pakai fitur ini di project Figma kita. Di tutorial kali ini, gue akan ngajarin gimana caranya ngebuat variables dan namingnya di Figma. Kenalin, nama gue Leo, seorang product designer. Sebelum kita lebih dalam ngebahasnya, kita opening dulu. Let's go! Figma Variables di dalam suatu desain system bisa juga disebut sebagai design token. Nah, gue akan jelasin dulu apa itu yang namanya design tokens. Jadi, design tokens adalah nilai yang membangun suatu desain system. Sedangkan desain system adalah standarisasi desain yang mengatur suatu produk atau brand agar bisa konsisten dan mudah untuk dikembangkan dengan menggunakan tatanan visual yang sama yang sudah disepakati bersama. Gue udah bikin beberapa tutorial tentang desain system, so kindly check my playlist. Di dalam desain tokens, penting untuk kita memberikan penamaan atau istilahnya adalah naming, agar nomenklaturnya jelas dan sesuai dengan fungsinya. Naming di desain tokens dibedakan dengan beberapa kategori. Pertama, ada token tingkat pertama, yaitu global tokens. Yang kedua, token tingkat kedua, yaitu semantic tokens. Yang ketiga, token tingkat ketiga, component tokens. Di dalam desain token, kita perlu menentukan elemen-elemen dalam melakukan naming. Untuk di video ini, gue akan memakai namespace, type, kategori, state. Kalian bisa sesuaikan nanti sesuai dengan produk digital yang sedang kalian buat dan kelola. Nah, kita akan masuk ke tutorialnya untuk ngebikin token-token tersebut. Oke, langsung kita ke Figma. Nah, token tingkat pertama biasanya dipakai di desain system sebagai nilai awal yang digunakan nantinya oleh tier-tier yang lain di bawahnya. Di tutorial kali ini kita akan namakan token tingkat pertama sebagai global tokens. Oke, nah di sini kita akan bikin global tokens yang nanti akan kita pakai nantinya untuk tier-tier lainnya. Jadi gue akan ajarin gimana cara kita ngebikin variables untuk dipakai sebagai desain token. Nah, kalian bisa lihat di panel sebelah kanan itu di panel design ada namanya local variables. Nah, ini di sini ada open variables, kalian bisa klik. Nah, di sini bisa lihat ya, ini masih kosong dan nama collection variablesnya itu adalah collection 1. Nah, di sini kita bisa rename. Kita rename sebagai global tokens. Nah, lalu di sini kita punya beberapa opsi untuk create variable. Jadi kalau kita klik di sini, ini ada 4 jenis. Pertama ada color, number, string, dan boolean. Nah, untuk color kita bisa memasukkan nilai dari hex value yang kita mau. Misalkan nih di sini gue akan masukkan warna biru ya. Gitu. Nah, dengan nilai hexnya seperti ini. Nah, ini mungkin bisa gue sebut sebagai blue 500 bisa. Nah, selain color, kita juga bisa menambahkan variable number. Nah, number ini biasa dipakai untuk kategori-kategori yang lain. Misalkan kategorinya adalah radius. Nah, radius ini untuk tingkat rounded dan tidaknya ya dari sebuah komponen atau mungkin sebuah elemen desain. Misalkan gue memasukkan nilainya itu adalah 12. Nah, ini radius, saya kita bilangnya radius large. Nah, bisa seperti ini. Lalu ada juga string. String ini kita bisa memasukkan sebuah nilai berupa string atau teks. Nah, kita bisa memasukkan di sini misalkan login text. Ini write your email here. Login text email. Login email. Nah, kita bisa masukkan ini gitu. Nah, lalu ada boolean. Boolean ini bisa true or false. Nah, ini bisa kita show, misalkan ini show icon. Nah, ini bisa true or false itu artinya yes or no. Jadi kita bisa memasukkan nilainya juga untuk yes atau no. Nah, contohnya kita bisa misalkan ini kita bikin sebuah button ya. Lalu kita kasih auto layout 16 12. Lalu kita kasih fill-nya itu pakai warna tadi ya, blue 500. Nah, radiusnya kita bisa pilihnya di
roundednya, corner radius itu ada variables yang bisa kita klik. Nah, kita bisa pilih radius large. Terus isinya misalkan nih teks ini mau kita ganti dengan nilai teks variabel tadi, itu bisa apply variabel di login. Nah, lalu di sini bisa show icon ya, misalnya kita punya icon ceritanya ini icon, misal walaupun bukan ini ya, misalkan kita taruh sini. Nah, ini bisa show icon gitu ya. Nah, bisa ada di sini. Tuh. Kita ulang ya. Ini bisa diklik kanan, ada show icon true false. Kalau misalnya nih mau true, ini bisa defaultnya true. Nah, itu jenis-jenis variables yang bisa kita bikin di Figma. Mungkin sekarang ini Figma belum buatin untuk ganti font atau mungkin font ya dan lain-lain, itu belum. Mungkin next akan bisa. Setahu terakhir aku lihat dari update-annya kemungkinan akan seperti itu gitu. Jadi ya kindly menunggu aja. Coba nanti kita akan lihat update seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan bikin token tingkat pertama. Jadi cara bikin token seperti itu ya teman-teman. Kita bisa hapus dulu variabelnya. Nah, untuk global, selain kita bisa bikin manual, kita juga bisa bikin dari warna-warna yang memang sudah kita punya. Gitu. Misalkan di sini gue punya blue dari 25 sampai 900. Kan? Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita bisa memakai plugin. Pluginnya itu adalah styles to variables converter. Nah, pilih yang bawah ya, yang converter. Nah, kita tinggal run aja. Oke, setelah kita run nanti dia akan punya, nah ini dia. Kita akan punya variables yang memang langsung dibuatin collectionnya. Gitu. Dan ini cukup membantu kita nanti dalam melakukan naming ya. Atau mungkin aliasing. Jadi aliasing itu adalah kita assign token tadi ke beberapa token yang lainnya. Jadi kita bisa ganti nama global token sini, kita rename jadi semantic tokens. Semantic tokens. Nah, kalau kita ganti yang color style ini, kita rename jadi global token. Nah, kita udah punya nih. Ini ada blue, ada yellow gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita bisa bikin semantiknya. Ceritanya kita mau bikin color primary ya. Color primary. Nah, untuk aliasingnya, cara kita nge-assign si color primary ini terhadap global token yang lain, kita bisa klik value-nya ke libraries, lalu kita cari nih. Kita mau warna yang defaultnya berapa, misalnya 500. Udah, kita bisa ganti jadi 500 gitu. Terus misalnya nih color primary, color secondary, kita bisa pilih yang yellow ya. Tuh misalkan nih color primary ini primary secondary di atas ini. Nah, primary-nya kita pakai blue yang 500. Ini kita tukar dulu, ini pakai yang misalkan atau ini boleh. Terus di global token kita masih belum punya warna-warna untuk teks, jadi gray gitu ya, untuk black and white. Jadi kita bikin dulu variabelnya black
Oke, jadi di sini gue udah punya global tokens untuk gray, dan di sini gue udah punya juga untuk yang black and white. Nah, kita assign semantic tokennya. Di sini udah gue grouping color primary dan color secondary. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, gimana cara groupingnya nih, Bang? Nah, caranya bisa nih, gue bikin di sini primary ya, primary aja gitu. Primary, di sini ada secondary. Nah, misalnya ini untuk yang teks. Ini secondary-nya misalnya gue pakai yang gray yang lain. Yang gray-nya yang ini. Ini bisa gue pakai gray 900 deh. Nah, kita bisa, ini harus ada di all variables ya. Nah, nanti kalau lo bikinnya di sini, yang tadi ada di color primary. Nah, kita bisa grouping nih. Kita ini gue tahan shift, gue klik kanan, lalu new group with selection. Nah, di new group ini gue bisa tulis color untuk yang netral. Gitu. Nah, bisa lihat ya yang lain. Nah, ini untuk yang semantic tokens. Lalu gimana untuk yang token tingkat ketiga, yaitu komponen token. Nah, kita bisa bikin juga, misalnya komponen tokens. Nah, misalnya gue bikin untuk yang button ya. Misalnya nih tadi gue penamaan itu adalah namespace, type, kategori, state gitu. Nah, tadi gue udah bikin tadi kita udah bikin global tokens, terus type, kategori, state. Type dan kategorinya tadi ada di semantic token. Nah, sekarang komponen token yang ngomongin tentang state-nya gitu, atau enggak bisa juga kategori dan state. Nah, misalkan nih gue bikin untuk yang button primary. Lalu bisa juga button primary text. Nah, di sini misalkan nih BG. Nah, bisa kayak gitu. Terus gue mau nambahin ada state-nya default. Nah, ini gue misalkan masukin dia default juga. Lalu button primary jangan default, misalkan nih hover background. Terus button primary hover text. Tuh. Ini text background-nya nggak usah. Ini berarti untuk button primary text. Ini juga sama. Bisa kita lihat ya. Nah, misalnya kayak gini. Terus kita mau bikin yang primary border. Oke, nah biar kalian bisa tahu nih perbedaannya seperti apa. Misalnya gue tulis ada button, kita create auto layout ya. Auto layout, gue kasih 16 di sini 12 misalkan. Bisa pakai tadi. Terus, nah teksnya gue tadi mau pakai button primary text. Terus frame-nya tadi fill-nya gue mau pakai button primary default background. Terus oke, udah cukup. Lalu di sini tadi untuk yang default ya, di sini untuk yang hover. Nah, ini gue ganti jadi hover, stroke-nya juga gue ganti button pakai yang border. Nah, kayak gini. Oke, nah di sini button primary defaultnya, backgroundnya gue mau pakai yang color primary. Nah, untuk yang primary textnya gue mau pakai yang white aja, belum ada white. Oke, terus button primary bordernya itu gue mau pakai, hover dulu, hovernya belum. Nah, hovernya gue mau pakai yang secondary.
Terus primary bordernya gua mau pakai yang primary misalkan kayak gini. Nah, bisa kelihatan ya. Ini kita tambahin misalnya di global tokens itu di semantik aja. Global aja. Nah, kita tambahin untuk yang number. Radius. Misalkan ini kita mau bikin radiusnya small. Radius yang small, medium. Small, medium, large. Terus large, extra large. Ini nggak usah pakai radius ya. Wah, sorry, salah nih. Number bro, large sama extra large. Nah, misalnya smallnya gue mau pakai 4, mediumnya gue pakai 8, large-nya gue pakai 12, ini gue pakai 16. Oke, terus ini kita grouping, new group. Misalkan nih ini scale. Nah, di semantic tokennya kita bikin variables, kita bikin yang number itu adalah untuk radius. Seperti ini kita pakai small, di sini kita pakai medium, di sini kita pakai large, di sini kita bisa pakai extra large. Nah, ini kita grouping, new group, kita bilangnya adalah radius. Lalu kita bisa masukin tokensnya itu dari global tokens yang small, scale ya, dari yang scale medium, ini dari yang scale large atau yang scale extra. Oke, lalu kita masuk ke komponen ini kan. Nah, saya tambahin lagi nih number, button, radius. Nah, kita pakai yang large, yang medium. Oke, nah ini bisa kita grouping, kita bilang ini adalah untuk komponen tokens untuk komponen button, gitu ya. Nah, tadi nih bisa kelihatan ya. Ini ada ini kayaknya kurang visibility kurang bagus nih yang hover. Gimana cara kita merubahnya nih Bang? Bisa kita bisa rubah langsung di semantic tokennya. Misalkan nih secondary kita mau ganti jadi gini ya. Terus misalkan ini gua hapus dulu. Nah, terus kita assign komponen tokennya buat radius. Nah, seperti ini. Jadi perubahannya cukup gampang gitu. Pun kalau nanti kita mau rubah color primary-nya, misalnya gue mau rubah jadi warna lain. Di sini gue punya opsi yellow ya. Nah, di sini gue rubah nih jadi 300, ini blue 500-nya kita rubah jadi 500. Nah, berubah. Jadi nanti kalian mau nge-custom komponennya jadi lebih gampang gitu, nggak perlu harus rubah satu-satu. Bayangin ini baru komponen button ya. Nanti kalau misalnya kalian udah punya yang lain kayak komponen-komponen lain gitu ya, nanti pengelolaannya akan sangat susah kalau misalkan penamaannya nggak bagus gitu. Jadi tentukan penamanya dengan oke gitu. Nah, mungkin gitu aja untuk pengimplementasian variabel. Nanti silakan kalian coba-coba dulu. Mungkin kalau misalnya kalian bingung nih sebenarnya kapan kita pakai styles, kapan kita pakai variables. Jadi perlu diingat variables itu hanya punya satu nilai. Oke? Dia nggak bisa punya dua nilai. Misalkan kalau kalian pengen punya gradient, which mean itu punya 2 hex color, itu nggak bisa diakomodir oleh si variables gitu. Itu bisa diakomodir sama apa? Sama styles gitu ya. Terus untuk sekarang ini keterbatasannya ada di teks. Jadi kayak misalkan nih kalian mau atur teksnya itu fontnya apa jenisnya, itu nggak bisa. Dia tidak bisa menyimpan typeface. Nah, mungkin kedepannya itu bisa. Sekarang ini mungkin opsinya adalah kita bisa pakai styles. Kita bisa pakai text styles untuk mengakomodir itu. Biasanya
cara kita pakai styles dan variables gimana nih di tempat yang bersamaan. Kalau saran gue mungkin lo bisa pakai variables untuk desain tokens-nya, tapi nanti kalau untuk yang kayak komponen-komponennya bisa coba pakai styles gitu. Jadi nanti si variables akan merubah si stylesnya gitu. Kenapa? Karena nanti kadang di komponen tokens itu kita udah mulai spesifik gitu di mana. Dan kadang dia bisa aja punya 2 value gitu kan. Nah, kayak misalkan nih untuk card gitu, dia mau ada gradiennya di fill-nya, yaitu kita bisa akomodir pakai si styles. Jadi mendingan styles itu untuk yang token tier 3 gitu. Itu bisa kita pakai styles nantinya. Gitu, mungkin penjelasan tentang variables gitu aja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Share juga dan jangan lupa subscribe. Dan ya kita bisa ketemu di tutorial berikutnya. Kasih tahu gue kalian mau tutorial apa tentang Figma, nanti gue akan bikin. So, gue juga punya grup Telegram kalau kalian mau join dan kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Sebelumnya gue punya grup Discord, tapi kurang lebih karena gue jarang buka Discord dan kadang balasnya kelamaan, jadi gue kadang nggak enak. Kayaknya sih gue akan moving community rekreatif dari Discord nanti akan ke Telegram. So kalau mau join silahkan klik link di bio. Gitu aja. Semoga tutorial bermanfaat. Kita ketemu di next video. See you hipster. Thank you.